Halo semua, kembali lagi bersama gue Aldi di podcast Lepas SMA. Nah, nggak kerasa sih, udah 1 minggu yang lalu gue nge-record buat podcast yang kalian dengerin. Hari ini gue nggak sendiri lagi, ada temen gue yang keren nih. Halo Fat. Halo, waduh, Wah, datar sekali ya, seperti minggu kemarin. lanjut. Gimana kabar lo? Alhamdulillah ya, masih baik-baik aja. Wow. Gimana kuliah FKG di UI? Gimana apanya nih? Ya, Ya, gimana kenapa gue? saja syukur nggak sih? Kenalin diri lo dong. Oke, kenalin gue Fatia dari FKG UI 2019. Terus apa lagi nih? Apa yang mau lo bilang? Entah lo tinggalnya di mana atau apa ya, apa aja sih yang mau lo bilang, mau kenalin tentang diri lo. Ya, gue anak sumut dah pokoknya. Oke. Lanjut. Nah, hari ini kayaknya kita bakal ngebahas topik yang agak berat sih, tapi pastinya nggak seberat beban hidup. Waduh, apa tuh? Berhubung lagi rame nih orang bahas-bahas atau orang ikut dan berlomba-lomba supaya jadi manusia atau orang yang produktif, ambis, dan lain-lain. Pendapat lo tentang mereka itu gimana? Menurut gue sih ada dua kemungkinan ya. Antara Hmm. dia memang lagi berusaha merubah dirinya buat jadi produktif, atau memang dari dulu dia udah kayak gitu nih. Jadi dia Ah, udah terbiasa dengan jadwal yang padat, kegiatan berubah-ubah, terus banyak tekanan dari sana sini. Jadi istilahnya kalau misalnya ada tekanan-tekanan atau keadaan yang nggak sesuai lah dengan keinginan dia, dia tuh udah bisa untuk apa ya namanya, kayak adaptasi lah dengan keadaan-keadaan baru. Terus ada juga untuk orang-orang nih yang udah berubah lah, jadi yang tadinya nggak produktif jadi lebih produktif istilahnya gitu. Bisa aja dipengaruhi karena faktor lingkungan atau dia sendiri, atau ada nih satu faktor lagi kayak dia mau nggak mau harus ngelakuin itu. Namanya sih kalau kata orang-orang the power of kepepet lah ya. oh, Jadi menurut gue kalau soal produktif-produktif gini, masing-masing orang kan punya tujuannya masing-masing ya. ha, ha. Jadi nggak ada yang salah sih, faktor apa aja yang merubah dia jadi lebih produktif. Oke oke. Tapi kalau menurut gue sih beberapa orang nih ya, nggak tahu gue cuma gue yang berpikiran negatif atau gimana. Beberapa orang memaksakan dirinya sehingga kata produktif itu menjadi toxic productivity gitu. Kayak Hmm, dia produktif, tapi dia memaksakan dirinya supaya bekerja lebih lebih apa ya? Lebih dari lebih dari jam kapasitasnya. lebih dari jam produktifnya sehingga kegiatan produktif itu sendiri yang buat dia merasa lelah, merasa terlalu capek. Kan kalau produktif, kalau apa kita boleh sih capek ya, tapi jangan sampai kita seperti menyiksa diri kita sendiri. Itu sih menurut gue. Tapi gue nggak tahu pandangan gue yang negatif atau gimana. Ada sih, ada orang-orang yang seperti itu, kayak mungkin tuntutan sosial kali ya. Jadi dia jahat nggak sih sama dirinya sendiri, tapi rasa Ah, aku sih bukan kegiatannya yang salah gitu loh, tapi cara dia terhadap dirinya itu yang salah. Jadi menurut gue nggak salah sih kalau misalnya dia itu pengen jadi produktif, tapi caranya aja yang dirubah gitu. Jadi jangan terlalu jahat lah sama diri sendiri, kasihan gitu. Kalau nggak kita yang sayang sama diri kita, siapa lagi coba? iya. Aja. Nah, jadi buat buat lo semua yang pengen produktif, pastikan hal-hal yang lo rencanain untuk jadi manusia yang produktif itu usahain jangan sampai buat lo capek yang berlebihan atau nyakitin diri lo sendiri, itu jangan sampai. Nah, gue ini kan baru masuk kuliah nih, dan gue ngerasa lingkungan di SMA dan kuliah tuh bisa dibilang beda banget. Dan lo kan luan kuliah nih daripada gue. Nah, lo punya tips nggak buat teman-teman atau gue yang posisinya tuh atau kondisinya tuh sama kayak gue? Apa sih perubahan-perubahan atau aspek-aspek yang perlu dirubah dari fase SMA di fase kuliah? Menurut gue sih yang paling nyata ini kali ya, kalau misalnya kita udah kuliah tuh kita lebih ngeliat dunia nyata gitu. Terus kita udah mikir nih, buset ntar lagi gue lulus terus gue mau ngapain gitu. Kalau misalnya di SMA kan masih lebih santai. Jadi sebenarnya beban yang paling kuat itu beban pikiran sih. Jadi SMA sibuk,
kuliah sibuk, tapi lebih banyak beban pikirannya waktu kuliah. Jadi tipsnya sih balik-balik lagi ya, kalau misalnya ikut seminar paling katanya maksimalin waktu, pandai manajemen waktu dan segala macam gitu. Jadi yang mau gue tekanin sih pinter-pinter ngatur waktu sih, sama maksimalin waktu-waktu yang ada gitu. Semua orang kan dapat jatah waktu nih 24 jam. Terus gue udah ngeliat ada orang yang 24 jam ini bisa banyak yang dikerjain gitu. Ada orang yang 24 jam ini sedikit yang dikerjain. Tapi jangan dari orang dulu deh. Maksudnya misalnya dari diri sendiri gitu. Udah ngapain aja nih 24 jam gitu. Kalau menurut gue sih yang paling penting, misalnya kita mau belajar nih, kita tuh jangan nunggu waktu yang pas dulu gitu. Jadi usahain maksimalin waktu, misalnya ada tugas, ada organisasi, ada ini, ada itu, dan kita semua lagi di rumah kan. Ada tuntutan untuk membantu orang tua dan segala macam. Itu maksimalin aja sih menurutku. Jadi nggak harus nunggu waktu-waktu yang pas gitu. Oke, aku mau belajar jam segini, harus di sini, suasananya adem gitu, kayak itu nggak bakal mungkin. Bisa sih, cuman nggak maksimal aja waktunya. Jadi misalnya sebelum mau tidur nih, baca-baca lah selembar 2 lembar buku, atau hal-hal yang belum lo ngerti gitu. Atau misalnya lagi mau apa gitu di kereta atau di mana, baca hal lain, atau ngerjain hal lain aja gitu. Jadi kerjaan lu semua beres, dan lu nggak stres gitu. Kalau misalnya lu terlalu perfeksionis ngatur jadwal, gue harus belajar kayak gini, gue harus ngerjain ini di sini gitu, itu nggak bakal bisa sih, dan bakal stres juga. Jadi nyambi-nyambi aja sih. Kalau misalnya ada kerjaan nih, ngedit misalnya, ya udah sambil santai-santai ngedit sebentar, terus tinggalin, sambil santai-santai ngerjakan hal lain, terus tinggalin gitu. Terus paling kalau udah kuliah itu utamain kualitas sih daripada kuantitas. Gue pernah waktu itu ada di posisi sibuk, dan pernah juga ada di posisi nggak sibuk gitu. Dan besoknya mau ujian. Dan hasilnya sama aja menurut gue. Waktu gue sibuk, gue udah ngatur jadwal nih. Oke, jam segini sampai jam segini gue mau ini, habis itu lanjut ini, lanjut itu, terus semuanya kelar. Sementara waktu gue nggak sibuk, jadi nggak ada yang gue kerjain. Kayak cuman belajar, padahal materinya itu juga. Terus baca-baca bukunya dari pagi sampai malam, hasilnya sama waktu gue sibuk kemarinnya itu gitu. Jadi menurut gue bukan perkara sempat nggak sempat sih. Belajar lu berkualitas nggak, yang lu lakuin berkualitas nggak gitu. Lu capek-capek belajar sampai larut malam, tapi kalau misalnya kualitas belajar lu kurang, menurut gue sih agak-agak guna sih maksudnya, tapi nggak apa ya namanya, waktunya jadi lebih terbuang aja gitu. Sementara banyak hal yang bisa lu lakuin di luar itu. Banyak orang yang gue lihat dia sibuk nih sebenarnya, tapi IP-nya aman, di mana-mana dia kepake gitu misalnya. Itu karena menurut gue dia bisa ngemaksimalin waktunya, sama dia ngutamain kualitas sih. Nah, gue Sama iri banget sih lihat orang yang bisa nongkrong, bisa santai, tapi tiba-tiba pas hasil atau yang dia dapatkan itu di atas kita yang berusaha lebih. Kadang sih gue, kok gini sih? Tapi mungkin seperti yang lo bilang ya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. ya kan lu nggak tahu apa yang dia kerjain waktu nggak ada orang gitu. Ah, itu Bisa itu aja bisa waktu jadi. dia, nah iya, sambil nongki dia ngerjain ini, sambil nongki dia ngebalasin chat orang untuk organisasinya, jadi di rumah udah beres, dia tinggal belajar gitu misalnya. Itu biasa aja Nah, sih. itu kan dia berarti memaksa dirinya supaya terbiasa dengan keadaan tersebut. Kan kita nggak mungkin, pada dasarnya orang sih pengennya santai-santai aja ya. Tapi dengan keadaan yang ada, dia memaksa dirinya supaya, dipacu dirinya supaya lebih apa ya bisa dibilang ya, lebih produktif bisa kita bilang, atau lebih berusaha ngasih effort lebih pada bidang yang dia tekunin. Iya nggak sih? Benar-benar. Nah, orang yang dipaksa menjadi produktif dengan keadaan, itu pastinya kan punya fase gagal supaya membentuk dirinya seperti sekarang tuh. Berarti dia mencoba berubah menjadi lebih baik. Dan menurut lo, kenapa sih seseorang tuh harus berubah atau berinovasi pada dirinya sendiri?
Menurut gue sih semua yang terjadi ini ala bisa karena biasa gitu kan. Jadi mungkin motivasi orang untuk berubah itu banyak gitu. Mungkin karena yang itu tadi, dia terpaksa untuk berubah dan segala macam. Jadi kita tuh intinya gini deh, kita tuh harus sadar kalau misalnya dunia ini tetap berjalan, gimana pun keadaan kita gitu. Dan kita nggak bisa minta waktu nih buat kita istirahat dulu, istilahnya gitu kan. Tapi kita memang harus sayang sih sama diri kita sendiri. Jadi kita tuh nggak bisa minta waktu untuk nunggu kita. Kayak, ntar deh, gue capek banget nih, berhentikan dulu dong kegiatan di dunia ini, kan itu nggak bisa ya. Jadi, dan kedepannya juga kita harus hidup mandiri. Gitu. Jadi, menurut aku, mau nggak mau, kita harus bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Ya, kayak yang dibilang tadi, mungkin awalnya kita terpaksa ya, tapi kan lama-lama jadi lebih enjoy, asalkan menurut gue sih jangan karena orang lain ya faktor terbesarnya. Lu bakal capek gitu. Sementara orang lain juga nggak peduli nih sama proses lu gitu. Jadi lakuin itu untuk diri sendiri sih, untuk orang-orang terdekat dan orang-orang yang peduli lah istilahnya. Jangan motivasi besarnya jangan apa ya, kalau bahasa kasarnya tuh jangan buat balas dendam gitu, dan lu bakal capek. Orang nggak akan peduli dengan proses lu. Kalau misalnya lu gagal, orang bakal ngelihat kegagalannya aja gitu. Jadi ya nggak apa-apa buat gagal, nggak apa-apa buat coba lagi. Yang penting jangan berhenti gitu. Jadi lu boleh istirahat, boleh segala macam hal-hal yang pengen lu lakuin, tapi jangan pernah berhenti buat jadi pribadi yang lebih baik. Dan produktif menurut orang-orang itu setiap orang beda ya. Nggak ada patokan lu akan bisa dibilang produktif kalau lu udah ngelakuin hal ini. Jadi ya santai aja, proses gue, proses lo gitu. Kita jalan di jalan kita masing-masing, gak usah saling ngebandingin aja sih menurut gue. Ya, bener banget. Karena gue percaya salah satu hal yang gue percaya nih, motivasi terbesar adalah diri lo sendiri. Jadi buat motivator mungkin yang ikut motivasi, kelas-kelas motivasi atau seminar motivasi mungkin bakal ngebantu nge-push diri lo menjadi lebih baik. Tapi faktor terbesar adalah diri lo sendiri. Mau sehebat apapun motivatornya atau mau sehebat apapun yang ngasih semangat buat lo, tapi kalau diri lo sendiri nggak termotivasi atau nggak punya apa ya namanya, nggak punya semangat buat ngejar apa yang lo mau, kayaknya itu bakal bakal apa ya? Bakal sulit banget sih. Dan lawan terbesar kita sebenarnya bukan orang lain seperti yang lo bilang, karena lawan terbesar kita itu diri kita sendiri. Ya, benar. Dan kita tuh harus berdamai lah sama kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. Menurut gue. Masalah beban atau keadaan yang memaksa lo supaya berubah. Menurut gue yang berhubungan dengan, kebetulan kan selepas SMA nih bergerak di bidang informasi seputar perguruan tinggi nih. Jadi buat lo semua yang gimana ya bilangnya, ini mungkin sedikit lebih apa ya, sedikit ekstrim katanya atau sedikit mungkin menyinggung. Nah buat lo yang mungkin bisa dibilang ekonominya sederhana atau ekonominya pas-pasan, dan lo pengen buat masuk perguruan tinggi atau melanjut pendidikan ke lebih yang tinggi, otomatis buat meminimalisir atau meminimal pengeluaran, lo pastinya harus masuk perguruan tinggi negeri supaya mungkin UKT atau dari segi alat-alat mungkin terbantu dengan berbagai macam bantuan dari universitas ataupun dari organisasi-organisasi lain ataupun dari perusahaan lain. Dan supaya dapat PTN atau perguruan tinggi negeri, lo harus ngerubah diri lo harus memaksa diri lo. Karena misalnya nih ada si A, dia mohon maaf nih ya, dia nggak punya uang yang lebih buat masuk perguruan tinggi selain perguruan tinggi negeri. Misalnya dia nggak sanggup nih buat masuk swasta karena mungkin terlalu mahal. Dan mau nggak mau dia harus dapat negeri. Dan kalau dia tuh males-malesan, gue rasa dia nggak bisa buat dapat sih. Dan dia harus memaksa dirinya supaya lebih produktif. Atau supaya contohnya belajar UTBK, mati-matian, walaupun nggak bimbel harus ngasih effort lebih di belajar UTBK. Karena mau nggak mau,
keadaan yang memaksa lo supaya lo berubah menjadi lebih baik. Itu sih menurut gue. Ya, tapi menurut gue sih kayak it's okay, lu gimana keadaan lu awalnya itu bukan salah lu gitu. Jadi apapun yang terjadi, misalnya udah di titik mau mentok, cari jalan lain gitu. Misalnya mencari beasiswa atau segala macam. Dan lu harus tahu sih, kayak kita sering gak sih ngerasa kita itu orang yang paling nggak beruntung di dunia gitu. Ya. Setiap orang Karena pasti kita, pernah ngerasa dirinya itu, nah, apa cuma gue yang begini, kok gue begini sih gitu kan. nah itu lu ngelihat sosial media misalnya gitu. Lu nggak usah khawatir gitu. Karena kenapa lu bisa ngerasa diri lu orang yang paling nggak beruntung? Karena lu kenal sama diri lu sendiri gitu. Dan lu nggak sekenal itu sama orang lain. Bisa jadi yang lu tunjukin juga dirasa mereka kalau mereka itu nggak seberuntung lu gitu. Jadi menurut gue, karena lu kenal sama diri lu sendiri, jadi lu tahu kalau misalnya apa-apa yang buruk dalam diri lu, apa-apa yang nggak sempurna dalam diri lu. Dan lu nggak sekenal itu sama orang lain. Bisa jadi itu orang juga beban hidupnya berat gitu loh. Tapi karena lu nggak masuk ke dalam dirinya aja gitu. Jadi nggak usah bandingin sama orang lain. Tetap itu tadi, tetap jalan di jalurnya masing-masing. Proses orang beda-beda. Bisa jadi waktu lu nggak tahu, di sosial medianya dia bahagia banget gitu, atau di mana-mana dia bahagia banget, dia juga punya titik berat kayak lu, dan dia nggak nunjukin, lu juga nggak nunjukin ke orang gitu. Jadi jangan bandingin, boleh bandingin diri sendiri sama orang lain, biar kita tahu lonjakan kita udah setinggi apa gitu. Tapi jangan jadi patokan utama sih. Patokan utama itu tetap diri lo sendiri, diri lo yang kemarin, sama diri lo yang hari ini gitu. Udah sejauh apa lo berubah? Jangan bandingin sama orang lain sih kalau menurut gue, karena bakal capek banget. Bener banget. Ketika kita bandingin kita sama orang lain tuh nggak bakal ada habisnya. Misalnya nih, gue ngebandingin diri gue sama si A. Ketika gue melampaui si A, gue ngelihat si B lebih dari gue lampauin lagi. Nanti gue lihat si C, dan nggak bakal ada habis-habisnya ketika kita ngebandingin diri kita sama orang lain. Tapi terkadang itu juga perlu. Terkadang ya, garis bawahin terkadang ya, tapi jangan selalu gitu. Lu dengan ngelihat orang lain, lu tahu nih, oke, kita sama-sama punya waktu 24 jam, kenapa lu bisa, gue nggak bisa. Berarti lonjakan gue kurang tinggi daripada lonjakan lo gitu. Sebatas itu aja gitu. Jangan sampai ngebandingin segala-galanya, dan itu bakal stres. Kayak lu bilang tadi, memang faktor utama kita itu ya harus diri kita sendiri gitu. Kita jangan menutup mata juga ke orang lain atau lingkungan sekitar kita gitu, menurut aku. Nah, itu benar banget. Itu kayak kita melihat ada sisi negatif nih. Terus kita mengambil dampak positif atau sisi positif dari sisi negatif tersebut. Kedengarannya sih agak rancu ya, atau enggak apa sih namanya? Enggak Kayak sesuai. ya kali. Hah? Kayak kalau misalnya kita bilang ngambil sisi positif di sisi negatif gitu, kedengaran kayak bullshit, tapi itu harus gitu. Iya, benar banget. Kayak lu Nah, ngomongnya enak gitu tuh, tapi sebenarnya iya, gue ngomongnya enak, gue juga terbata-bata nih, tapi itu harus terjadi dan harus dilakuin gitu menurut gue. karena kadang kata-kata bullshit yang kayak gitu ada benernya. Ya benar. Walaupun nggak diterima akal sehat ya, tapi eh, kadang kalau kita lagi sendiri terus mikirin kata-kata kayak gitu, oh iya, benar juga ya gitu. Kadang kadang gue mikir, kadang kalau gue lagi sendiri tuh tiba-tiba kepikiran kata-kata yang nggak masuk akal. Oh iya, kadang kadang benar juga apa yang dia bilang gitu. Ya benar banget sih. Kenapa? Mungkin kita ini udah di ujung acara atau ujung podcast kita. Nah, lo punya nggak kata-kata atau quotes yang pengen lo berikan sama para pendengar? Waduh, gue nggak punya quotes khusus nih ya. Tapi gue cuma mau bilang, memang kita harus, bukan produktif kali ya, memang kita harus bergerak untuk diri kita sendiri, tapi jangan lupa untuk sayang sama diri kita sendiri. Jaga kesehatan kita, jaga kesehatan fisik kita, dan jangan lupa untuk makan teratur, habis itu kayak jalan-jalan atau menyejukkan diri.
Jangan jadikan kegiatan produktif sama kegiatan ambis-ambis kita ini jadi penghalang kita buat kita bahagia ke depannya. Asik. Agak perhatian ya quotes-nya. Iya, bener. Karena kita tuh hidup bakal, bukan nggak bisa jadi patokan ya, tapi maksudnya kita bakal lama kayak gininya gitu. Jadi jangan jadikan hidup itu beban gitu. Menurut Oke. Terima kasih buat Fatia yang udah nemenin gue ngisi podcast episode kedua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.